Baik. Perhatikan, yang nomor 2 adalah idza sabaqal mubtada wal khobar harfun nafyin au istifhamin, ya. Wa kanal khobar wasfan. Jadi ada beberapa syaratnya nih. Yang pertama, apabila khobarnya itu bentuknya adalah wasf itu artinya kata sifat. Apa Bu kata sifat itu? Kata sifat itu atau isim sifat itu salah satunya adalah isim fa'il, isim maf'ul. Itu aja dulu untuk nahu 1 ya. Ingat, isim fa'il atau isim maf'ul. Pada saatnya nanti kalian akan belajar isim sifat yang lengkap. Itu adanya pada nahu 4 ya. Nahu yang akan datang di semester 4. Tapi itu untuk sementara hari ini kita bahas pada isim fa'il atau dan isim maf'ul. Itu saja dulu. Jadi ingat, khobarnya dibuat dari kedua isim tadi, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il mungkin ya kata wazannya adalah fa'ilun. Nah, salah satu yang ada di sini adalah qaimun. Qaimun berarti dia isim fa'il dari fi'il qama yaqumu. Kum ya. Isim fa'ilnya adalah qaimun. Seperti itu. Tapi ingat, bukan cuman khobarnya harus dari isim fa'il saja, tetapi idza sabaqal mubtada wal khobar harfun nafin au istifham. Apabila khobarnya itu didahului oleh, nih lihat nih, ada huruf istifhamnya atau huruf nafinya, ya. Huruf istifham yang ada pada contoh misalnya aqaimun anta. Awalnya adalah ya anta qaimun, mubtada anta ya qaimun khobar. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan anta qaimun boleh Bu? Boleh. Boleh. Ini ingat loh. Ini masih membahas tentang yajuz. Jadi boleh dibalik gitu loh ya istilahnya. Nah, kalau bentuknya yang sekarang yajuz takdimul khobar, maka si qaim yang menjadi khobarnya didahulukan. Maka aqaimun anta gitu loh. Terjemahnya apa? Terjemahnya sama. Apakah kamu berdiri? Gitu ya, itu terjemahnya. Apakah kamu berdiri? Itu terjemahnya seperti biasa. Cuman ingat, dia adalah qaimunnya khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam marfu bidomah. Antanya domir munfasil mabniun ala alal fathah fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Jadi ingat ada dua kuncinya. Yang pertama, apabila sebelum mubtada khobar itu ada apa? Istifham atau nafi ya. Yang kedua, khobarnya harus dari isim sifat. Coba Arik Amanullah diingat dulu. Ya. Jadi khobarnya harus dibuat isim sifat. Hari ini karena kalian nahu 1, maka hanya terpusat pada isim fa'il atau isim maf'ul saja. Gimana dengan contoh yang nafi, Bu? Contoh yang nafi itu kita cukup tambahan ma saja, Nak. Ma ya, ma di depannya. Gitu loh. Nah, ma itu kan huruf nafi. Jadi tinggal dikasih ma saja. Tapi bukan bentuk kalimat pertanyaan, tapi kalimatnya kalimat biasa, kalimat berita. Contohnya apa? Asalnya adalah misalnya ya apa ya? Ana mudarrisatun misalnya. Ya, ana mudarrisatun. Ana domir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Asalnya begitu, ya. Baru mudarrisatun khobar mubtada marfu bid-dhammah. Itu asalnya. Tapi kalau masuk ke dalam materi yang sekarang ya juzu takdimil khobar, maka kita kasih tambahan ma dulu, ya, dan ditakdim khobarnya. Maka jadilah ya, misalnya kalau belum ditakdim jadi begini, ma'ana mudarrisatun. Begitu, boleh Bu? Boleh, itu juga boleh. Tapi tidak masuk dalam pembahasan materi ya juzu takdimil khobar. Kalau mau dimasukkan, maka jadilah ma mudarrisatun ana. Aku bukanlah seorang mudarrisah, seorang
guru, seperti itu. Jadi kalau tambahannya ma berarti ma mudarrisatun ana, seperti itu. Tapi model begini ya, model seperti yang mak tadi itu, dia itu masuknya ya juz. Jadi boleh di depan, boleh di akhir tuh ya. Boleh ma ana mudarrisatun, boleh juga ma mudarrisatun ana, boleh seperti itu. Oke. Perhatikan, untuk poin ketiga adalah ya idza kana al-khabar syibaha jumlatin wal mubtada ma'rifah. Poinnya ada dua. Yang pertama apabila khobarnya bentuk syibhul jumlah ya. Yang kedua adalah apabila mubtadanya bentuknya ma'rifat. Gitu. Ingat, syibhul jumlah, kalau kita dengar kata syibhul jumlah, maka poin besarnya adalah ada dua. Satu jar majrur, yang kedua adalah dzaraf. Seperti itu. Ya. Kalau kita masuk pada kata ma'rifat, maka pembahasan yang kemarin-kemarin tentang nakiro dan ma'rifat itu kalian harus ulang-ulang, harus paham benar tentang itu. Apa? Apabila ada yang beralif lam, boleh ya ma'rifat itu berarti tandanya dengan alif lam. Tapi tidak selalu dengan alif lam. Ada kalanya juga dengan idhofah, bentukan mudhof sama mudhof ilaih. Ada kalanya juga yang makrifat itu berupa domir, ya, isim isyarah, isim ma'ri, isim mausul. Yang kemarin itu, ya, yang kita bahas pada an-nakirah wal ma'rifat itu semuanya masuk di dalamnya. Contoh yang ada ditampilkan di sini adalah fit ta'anni as-salamatu. Awalnya kalimat ini biasanya sebelum ditakdim itu adalah as-salamatu fit ta'anni. Ya, keselamatan itu ada pada kehati-hatian. Nah, akan tetapi kita bahasnya tentang ya juzu takdimil khobar. Maka jadilah fit ta'anni yang didahulukan sebagai jar majrur atau syibhul jumlah, ya. Dan as-salamahnya yang tadinya mubtada dijadikan di akhir sebagai mubtada muakhir. Jadi kalau di i'rab betul seperti yang tadi, fi harfu jarin mabniun ala sukun, at-ta'anni ismun majrur ya bil kasroh fi mahalli raf'in sebagai khobar muqaddam. As-salamatu adalah mubtada muakhir marfu bid dhammah, seperti itu. Ya, ini yang biasa. Kalau yang nomor poin ketiga ini itu yang biasa, karena ingat nak, yang namanya khobar muqaddam itu adanya salah satunya, ingetin, itu ada pada kata apabila khobarnya adalah syibhul jumlah. Kalau kita bilang syibhul jumlah, maka sudah pasti di dalamnya ada jar majrur atau dzaraf. Bagaimana contoh dengan dzaraf, Bu? Misalnya ya. Contoh dzaraf misalnya ya baik itu yang dzaraf makan maupun dzaraf zaman sama aja. Misalnya apa? Ya. Asalnya adalah al-ustadzatu amamal fasli. Al-ustadzatunya mubtada marfu bid dhammah. Amama dzaraf ya, dzaraf makan mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Al-fasli mudhaf ilaih majrur bil kasrah. Gitu loh. Ya, ingat. Tetapi yang begini itu boleh diputar menjadi fil fasli al ustadzatu amamal fasli al ustadzatu. Jadi posisinya tinggal ada khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhir, begitu saja ya. Nah, ingat ya, yang satu syibhul jumlah khobarnya, yang kedua adalah mubtadanya ma'rifat. Andai kata mubtadanya tidak ma'rifat, maka itu bukan masuk ya juzu takdimil khobar, akan tetapi masuk pada wajib atau wujubu takdimil khobar yang akan dibahas selanjutnya. Seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita masuk di bagian yajib. Yajibu takdimil khobar alal mubtada. Jangan lupa yang tadi yajuz, yang sekarang yajib ya. Nah, seperti pada poin ketiga tadi, ini bedanya adalah apabila si mubtadanya itu betul-betul nakirah.
Nakirohnya itu nakiroh hakikiyah. Ya, artinya yang sebelumnya yang pada materi mubtada dan khobar itu ada ketetapan bahwa mubtada itu kan ma'rifat. Akan tetapi ada istisna. Boleh juga yang tidak ma'rifat hakikiyah, adanya pada nakiro maksudah atau nakiro mufidah disebutnya. Nah, salah satunya itu adalah apabila ada kata yang memiliki kata sifat atau disifati gitu. Contoh rojulun. Kalau rojulun saja itu berarti nakirohnya betul-betul nakiroh hakikiyah gitu loh. Tapi kalau kalau rojulun karimun ya ditambahin ada kata karimun, maka itu bukan lagi nakiroh, disebutnya adalah nakiroh maksudah atau nakiroh mufidah gitu loh. Yang seperti ini yang udah ada dengan kata sifat, maka dia boleh juga menjadi mubtada'nya. Ya, menjadi mubtada. Nah, contoh misalnya rojulun karimun indana. Maka rojulun karimun itu yang menjadi na'at man'ut itu sekaligus menjadi mubtada'nya. Indananya adalah khobarnya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya takdim khobar atau khobarnya didahulukan. Dan itu berhukum wajib. Ya, berhukum wajib. Yang pertama adalah ya, idza kana khobar syibha jumlah. Ingat, masuk kepada syibhul jumlah tuh. Khobarnya bentuknya adalah syibhul jumlah. Jangan lupa syibhul jumlah itu antara jar majrur dengan dzorof. Ya. Nah, yang kedua, catatannya adalah apabila mubtada'nya itu sendiri bentuknya adalah nakiroh. Nakiroh hakikiyah. Artinya nakirohnya nakiroh asli. Tidak seperti yang tadi dijelaskan nakiroh maksudah atau mufidah. Ya, tetapi nakirohnya asli. Contoh, pada kalimat fi baitina rojulun. Ada kata-kata rojulun. Rojulunnya itu adalah nakiroh. Ya, nakiroh hakikiyah. Artinya dia betul-betul nakiroh. Karena tanpa alif lam, tanpa idhofah, tanpa juga sifat mausuf. Seperti itu. Maka catatannya apabila si mubtada itu dalam bentuk nakiroh, ya nakiroh asli, maka dia itu wajib ditakdim khobarnya. Maka jadilah fi baitina wajib dahulukan, terus kemudian baru rojulun. Gitu, ya. Fi baitina rojulun. Bagaimana cara ngi'robnya? Fi harfu jarin mabniun ala sukun. Baiti ismun majrur, ya. Langsung majrurun bil kasrah wa huwa mudhof. Na domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin, ya, fi mahalli jarin mudhofun ilaih dulu. Baru ditambahkan fi baitina atau wal jumlah min fi baitina fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Begitu, ya. Rojulun ya, mubtada muakhir. Kalau sudah ada penyebutan khobar muqaddam, maka yang sebelahnya mubtadanya wajib ditambahkan mubtada muakhir. Mubtadaun muakhirun marfu'un bidomah. Seperti itu. Ini merupakan kebalikan dari nomor 3 di bagian yajuzu taqdimil khobar. Ingat ya, kalau yang yajuz itu pada posisi khobarnya syibhu jumlah, sementara mubtadanya adalah ma'rifat. Ya, ma'rifat. Ma'rifat itu tidak hanya dengan alif lam, boleh dengan idhofah juga, boleh. Ya, sementara yang yajib, ingatlah yang sekarang wajib didahulukan, itu adalah khobarnya syibhu jumlah, tetapi mubtada'nya wajib dari nakiroh saja. Begitu. Jadi kalau dibalik, boleh nggak Bu kalau dibalik? Rojulun fi baitina gitu. Bolehkah Bu rojulunnya jadi mubtada? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak mencukupi syarat menjadi mubtada, yaitu ma'rifat atau syibhul ma'rifat. Syibhul ma'rifat itu adalah nakiroh maksudah atau nakiroh mufidah yang tadi saya jelaskan atau yang materi-materi sebelumnya dijelaskan. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Baik, saya jelaskan ulang ya.
Yang bagian ba dari yajib taqdimil khobar alal mubtada itu ada ya. Idza kana al khobar minal alfal allati laha sadarah. Apabila khobarnya itu memiliki ya atau khobarnya itu merupakan lafaz-lafaz atau kata-kata yang memiliki sodrul kalam. Ya, sodrul kalam gimana Bu maksudnya? Dia itu merupakan inti dari kalam tersebut, begitu loh. Ini biasa terjadi apabila dia dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi kalau ada kalimat pertanyaan, misalnya siapa kamu, man anta, gitu loh. Yang jadi inti bukan antanya, tetapi si emannya, gitu loh. Kenapa? Karena penjelas dari anta itu adalah eman. Ya, kata-kata eman itu. Maka diperjelasnya dengan jawabannya, yaitu ana, misalnya tolibun, atau ana Hasan, misalnya seperti itu. Jadi gampangnya di bagian ba ini adalah dia itu bentuknya kalimat tanya, ya. Udah gitu, kalau udah kalimat tanya, maka dia pasti akan menjadi khobar muqaddam, gitu. Kok bisa khobar muqaddam ya Bu kalau kata tanya? Iya, karena sebenarnya dia itu berasal dari jawaban pertanyaan tersebut. Kalau ada kata-kata matal imtihan, kapan ya ujiannya, gitu loh. Yang ingin dijadikan khobar itu apanya? Ujiannya apa kapannya? Pasti jawaban dari kapan, ya kan? Karena nanti akan ada jawaban kalau ada pertanyaan matal imtihan, maka jawabannya adalah al-imtihanu godan. Maka godannya itu merupakan inti, poin inti, yaitu kabar untuk si imtihan. Oleh karena itu, kata-kata mata itu merupakan isim istifham yang sekaligus menjadi khobar muqaddam. Tapi banyak catatan nih untuk tulisan ya. Ingat, tulisan yang mubtada udah dikoreksi ya. Terus istifham, imtihan itu semuanya tidak boleh pakai hamzah. Karena hamzahnya adalah hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Gampangnya adalah hamzah wasol itu semua bentuk ini kecuali domir anak ya, sama kata yang rubai atau kata kerja yang rubai. Rubai itu berarti dari kata dakhola menjadi adkhola yang begitu. Maka adkhola yudakhilu idkholan, ya idkholnya wajib pakai hamzah. Yang wajib atau yang jadi hamzah qat'i itu hanya ada di domir anak, sama ada pada kata awal yang memang asli adalah hamzah, kayak akala, akhoda, yang begitu. Itu wajib pakai hamzah, alif di atasnya hamzah, ya. Dan dengan fiil rubai. Fiil rubai itu yang kayak tadi, tambahannya biziyadatil alif tentunya, bukan yang dengan tad'if, bukan dengan yang tasydid, bukan ya. Jadi contoh khoroja jadi akhroja, maka akhrojanya harus pakai hamzah karena hamzah qat'i. Selain dari itu maka adalah wasol alias tidak ditampilkan hamzahnya. Gitu ya. Baik, yang nomor 3 atau bagian jim itu adalah idza ittasola. Ingat noh, ittasola juga tidak boleh pakai hamzah bagian bawahnya ya, karena dia masuk kepada hamzah wasal. Idza ittasola al-mubtada'u bidomir ya'ud ala ba'dil khobar. Apabila ya mubtada'nya tersebut ada domir gitu loh, yang kembali kepada sebagian khobarnya. Contoh gimana? Lissalami fawaiduhu. Ya. Lissalami fawaiduhu. Ada domir di situ. Domirnya mana? Hu. Ada hu di situ. Ingetin ya. Ada hu. Fawaiduhu. Nah, itu ada domir hu yang itu kembali kepada salam yang ada di awal. Seperti itu. Jangan lupa ini ada li loh di depannya. Li itu harfu jar kan? Karena harfu jar, maka lissalami adalah sudah pasti menjadi khobar muqaddam. Karena dia jar majrur. Artinya dia itu adalah khobar syibhul jumlah. Ya. Oleh karena itu, nih
Satu, khobarnya itu adalah syibhul jumlah. Yang kedua, pada mubtada'nya ada domir yang kembali kepada si khobar. Jadi lis salami fawaiduhu. Contoh lain misalnya fil fasli tullabuhu. Ya, di kelas itu ada mahasiswanya pada hadir. Maka fil fasli itu faslun. Nah, ya, ada domir yang akan kembali kepada faslun yaitu tullabuhu. Hu-nya kembali kepada faslun. Maka yang model seperti ini dia merupakan wajib taqdimil khobar. Gitu loh. Khobarnya harus didahulukan, harus lissalami dulu baru fawaiduhu. Jangan dibalik. Kalau dibalik gimana, Bu? Hancur. Fawaiduhu lissalami. Nah, bagaimana dia akan kembali itu domir hu? Sementara domir hu tersebut belum ada kata zohir yang disebutkan. Ingat ya nak, penggunaan kata domir itu dilakukan setelah adanya isim zohir yang disebutkan terlebih dahulu. Jadi domir tidak bisa ujug-ujug gitu loh. Ya, kita langsung nih mau nulis insya misalnya. Langsung huwa ya taqaddam dan segala macam. Tapi penggunanya domir huwa sementara belum ada judul, belum ada apa-apa yang disebutkan. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena penggunaan huwa atau domir itu wajib sudah setelah isim zohirnya. Jadi kata-katanya dulu disebutkan baru digunakanlah bisa dengan domirnya. Seperti itu. Ya. Kalau yang tadi misalnya fil fasli tullabuhu diganti Bu jadinya tullabuhu fil fasli. Ya enggak nyambung. Hu-nya mau dikembalikan kemana? Orang belum ada apa-apa. Kecuali kalau at-tullabu fil fasli. Itu baru boleh gitu loh. Ya. Seperti itu. Ingat ya. Dia wajib ditakdim khobarnya asalkan pada mubtada'nya ada domir yang nyangkut. Ya. Yang nyambung yang akan kembali kepada si khobarnya. Seperti itu. Dan ingat juga khobarnya adalah syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Kalau bukan syibhul jumlah mah ya nggak bisa. Ya. Oke. Misalnya tadi fil fasli tullabuhu. Kita ganti nih fil faslinya. Misalnya mujtahiduna gitu loh. Ya, maka mujtahiduna tullabuhu. Nggak bisa. Itu hancur. Nggak bakalan bisa. Yang dalam catatan khobar muqaddam ingetin itu satu khobarnya adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah berarti antara jar majrur atau dzaraf. Selain itu bukan yajib takdimil khobar. Tetapi masuknya kepada yang yajuz tadi itu. Asal dengan catatan khobarnya adalah isim sifat dan didahului oleh ma nafi atau nafi dan istifham. Itu masuk kepada yajuz. Ya. Oke, lanjut. Oke, masuk ke bagian nomor 4. Yajibu takdimil khobar alal mubtada, tapi bagian keempat yang paling sulit. Nah, ini materinya agak sulit. Kenapa? Karena masuk di dalamnya materi balaghah, yaitu hasr dan qasr. Kalau yang sudah belajar balaghah, alhamdulillah. Kalau yang belum, enggak apa-apa. Nanti diulang-ulang lagi ya, tenang aja. Jadi ayakun al khobar mahsuron fil mubtada. Apabila si khobarnya mahsur. Mahsur itu artinya hanya dimiliki oleh si mubtada'nya. Gitu loh. Jadi hanya dikuasai, dimiliki, hanya dikhususkan, ya, diteruntukkan pada mubtada'nya saja, bukan pada yang lainnya. Wadzalika bi ayaqtarin al-mubtada bi illa lafdhan. Hal ini ya apabila si mubtada'nya itu bersambung dengan illa lafdhan secara malfuz atau lafaz gitu. Apakah hanya ma dan illa saja, Bu? Tidak sebenarnya. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut pada materi balaghah ya. Saya nggak mau mendahului itu karena ini baru nahwu 1. Jadi saya hanya menjelaskan di bagian poin ini saja. Contoh adalah ma khaliqun illallah. Jadi illallahinya salah ya, bukan kasroh. Tapi illallahu. Ya. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah.
Jelas nggak maknanya? Jelas ya? Kalian boleh jawab, nggak apa-apa nak, jangan mingkem aja ya. Jelas ya? Ma khaliqun illallahu. Jadi jelas ini apa? Tidak ada khaliqun, sang pencipta, illa kecuali Allah. Itu sangat jelas. Kenapa bisa sejelas itu? Karena posisinya sudah dirubah, sudah diatur sedemikian rupa. Ya, jika nanti ada kata atau kalimatnya diganti, dibolak-balik, misalnya ma Allahu illa khaliqun, misalnya, ya, tidak ada Allah kecuali Sang Maha Pencipta. Nah, itu jelas nggak? Sangat tidak jelas. Kenapa sangat tidak jelas, Bu? Karena Allah itu segala-galanya, bukan hanya Sang Pencipta, akan tetapi Sang Maha segala-galanya. Allah yang menciptakan, Allah yang Maha Esa, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menertibkan, Allah yang menjaga, tapi Allah juga yang menghancurkan. Allah segala-galanya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa, ya. Contoh yang tadi itu, ma Allahu illa khaliqun, itu hancur sekali maknanya. Berarti kita hanya menganggap bahwa Allah itu hanyalah sang pencipta, tidak yang lainnya. Wah, itu hancur. Itu udah musyrik langsung itu. Ya. Makanya di sini posisi khobarnya wajib ditakdim. Wajib didahulukan. Maka harus seperti ini. Ma khaliqun illallah. Tidak ada sang Maha Pencipta, ya, kecuali Allah. Karena memang pada kenyataannya memang tidak ada yang menciptakan lain selain Allah, seperti itu. Bu, belum paham, Bu, bagaimana sih ininya, alurnya? Baik, saya jelaskan dari awal ya. Kata-kata ma khaliqun illallah itu asalnya, Nak, asalnya adalah, ya, Allahu khaliqun. Itu asalnya. Allahu mubtada marfu bid-dhammah, khaliqun khobar marfu bid-dhammah. Asalnya itu. Tapi kalau Allahu khaliqun saja, itu artinya adalah Allah adalah sang pencipta. Tetapi kalam seperti ini itu sangat-sangat rentan penyalahgunaan makna. Artinya apa? Kita bisa pelesetkan, ya, pelesetkan. Kalau kata-katanya seperti ini, kita dipelesetin itu bisa. Contoh, Allah adalah Sang Maha Pencipta. Tapi ada yang ono juga, Nauzubillah min dzalik. Itu istilahnya kasarnya ya. Saya cuma ingin menjelaskan struktur kalimatnya saja. Atau kita ganti dengan yang lain juga boleh. Misalnya, ya, ma imra'atun illa anti, misalnya begitu. Begitu ya. Saya ganti ya, jadi jangan Allah ya. Jadi ganti yang itu aja, yang saya aja. Ma imra'atun illa anti. Tulis sendiri masing-masing ya. Nanti di pretellingnya juga tulis sendiri, silakan. Ma imra'atun illa anti. Tidak ada perempuan lain enggak ada sama sekali, illa anti, kecuali kamu. Aduh, lagi ngerayu tuh, ya. Nah, sekarang lihat, perhatikan. Itulah yang disebut yajibu taqdimil khobar alal mubtada. Jadi asalnya, ya, adalah anti imro'atun. Asalnya itu. Tapi kalau kita bilang anti imro'atun, maka, ya, kalam tersebut hanya berfungsi sebagai kamu adalah seorang wanita. Dalam tanda kurung atau tanda petik biasa. Biasa-biasa aja. Wanita biasa. Sama dengan si A, sama dengan si B, si C, si D, dan lain-lain. Jadi apa dong istimewanya kalau kayak begitu? Enggak ada istimewanya. Nah, untuk yang sekarang, itu istimewa sekali. Karena ada hasr di dalamnya. Karena ada penghususan di dalamnya. Ya, maka kalau mau dikhususkan harus dalam bentuk ma imra'atun illa anti. Tidak ada wanita lain, yang lain itu nol, semuanya kosong, tidak ada, illa anti, kecuali kamu. Berarti ada penghususan bahwa kecuali kamunya itulah, ya,
yang disebut sebagai penghususan bahwa hanya kamu wanita yang ada dalam hati saya. Hanya kamu wanita yang ada dalam hidup saya. Hanya kamu wanita yang akan menjadi anak dari ibu dari anak-anak saya. Seperti itu. Wah, kalau contohnya dibuat seperti itu, insya Allah lebih mafhum ya, lebih ngena. Ya, paling tidak bukan ngajarin, tapi paling tidak itu contoh yang konkret yang bisa kalian ingat selama-lamanya bahwa dalam yajibu takdimil khobar ya ada kekhususan yang ingin disampaikan pada kata-katanya, tidak kata-kata seperti biasa. Maka oleh karena itu harus ada manafi dengan ilah sebagai koser atau adat koser ya dalam bentuk kalimat yang ada pada yajib takdimil khobar seperti itu. Ya, semoga bisa difahami. Amin. Ya, yang paling sulit sebenarnya di bagian nomor 4. Yang lain-lainnya mudah insya Allah. Tapi yang nomor 4 saya sudah sampaikan dengan sangat saya tuh nyari-nyari contoh aja sampai yang sesuai dengan kalian apa ya, yang enak buat kalian apa ya, seperti itu. Karena kalau kita ngomonginnya Allah, aduh itu luar biasa. Jadi harus dengan tataran bahasa yang sangat hati-hati sekali. Tapi kalau contohnya contoh biasa, ya kalam yaumi seperti ini, ya insya Allah bisa jauh lebih simpel seperti itu dan bisa jauh lebih dipahami mudah-mudahan. Begitu ya. Oke, sekarang boleh